Perkenalkan, nama saya Silvi Chandra Kirana dari kelas SI 4407 dengan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai ERP dan modul SAP yang diberikan oleh Ibu Wari Puspitasari. Kalian pasti tahu apa itu ERP. ERP yaitu Enterprise Resource Planning, atau yang diartikan sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk memproses berbagai transaksi maupun perencanaan, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan, proyek, dan SDM, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan bisnis dengan baik berdasarkan data yang dihasilkan akurat. Lalu, modul SAP dan fungsinya. Yang pertama yaitu Quality Management, merencanakan dan merekam aktivitas pengendalian kualitas dan berfungsi untuk membantu pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Lalu yang kedua yaitu Project System, memfasilitasi perencanaan dan kontrol atas yang baru penelitian dan pengembangan, dan berfungsi untuk membantu perusahaan mempermudah siklus proyek di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu Plan Maintenance, yaitu mengelola sumber daya pemeliharaan dan perencanaan, dan berfungsi untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan dan menentukan apa yang akan perusahaan produksi. Yang keempat yaitu Production Planning, yaitu memelihara informasi produk dan berfungsi untuk membantu perusahaan dalam menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas produksi yang terjadi di dalam perusahaan. Lanjut yang kelima yaitu Financial Accounting, yang mencatat transaksi dalam akun buku besar, berfungsi untuk mengelola semua transaksi di perusahaan seperti pemasukan, pengeluaran, bukti pembayaran, dan lain-lain. Lalu yang keenam yaitu Sales and Distribution, mencatat pesanan penjualan dan pengiriman, dan berfungsi untuk mendukung kegiatan penjualan dan distribusi produk dan layanannya. Lalu Materials Management, mengelola bahan baku dari pembelian dan penanganan mentah, dan berfungsi untuk memaksimalkan proses pembelian dan juga pengelolaan inventaris perusahaan. Human Resource yaitu memfasilitasi perekrutan, pelatihan karyawan, dan berfungsi untuk memudahkan proses administrasi karyawan, manajemen waktu, dan juga penggajian karyawan. Lalu Asset Management yaitu mengolah kekayaan di perusahaan seperti proses perencanaan kebutuhan aset, mendapatkan, mengoperasikan, membaharukan, hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu Controlling, yaitu pengendalian aktivitas keuangan di perusahaan. Submodul dari Quality Management yaitu terdapat Quality Inspection, Quality Control, dan Quality Planning. Yang kedua yaitu Project System, submodulnya terdapat Handling Project, Payments, Simulation, dan Confirmation. Yang ketiga yaitu Plan Maintenance, terdapat Asset Viewer, Maintenance Project, Preventive Maintenance. Keempat, Production Planning, terdapat Sales Forecasting, Demand Management, Material Recruitment Planning. Selanjutnya, Sales and Distribution, terdapat Sales Order, Sales Support, Shipping and Billing. Yang keenam, Materials Management, terdapat Master Data Management, Invoice Verification, dan Demand Management. Dan yang ketujuh yaitu The Human Resource, yang terdapat Payroll Accounting, Recruit Employees, dan Payroll Procedure. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ada Asset Management, terdapat Pre-Purchasing Activity, Inventory Management, dan Vendor Evolution. Lalu yang kesembilan Financial Accounting, terdapat General Ledger, Account Receivable, Fixed Asset Accounting, dan Legal Consolidation. Lalu lanjut yang ke-10 Controlling, terdapat Production Post Control, yang kedua yaitu Cost and Income Element Accounting, dan Activity Based Accounting.
Lalu, bagaimana keterkaitannya integrasi dengan modul SAP? Semua sistem di perusahaan menjadi suatu sistem yang terintegrasi dengan satu database yang sama, sehingga bagian-bagian departemen perusahaan menjadi lebih mudah dalam berbagi data dan juga untuk mempermudah kinerja di suatu perusahaan. Hal ini pun mempermudah berbagi informasi antar departemen.